cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelas, dipimpin doanya. Siap, Greg, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kurang semangat. Ibu memulai pelajaran pada hari ini. Ibu akan mengabsen dulu ya. Firda, Lupi, Rasel, Nisa, Lintang, Anju, Hadir. Lisa. Sakit. Belum sembuh-sembuh Lisa. Oh, Putri? Masih Jogja. Oh, masih berlibur. Oke, berarti yang nggak berangkat 2 ya. Ya. Udah. Kurang semangat siang-siang hari ini. Ibu mau bikin sesuatu biar kalian lebih semangat. Yaitu dengan cara berdiri. Berdiri, berdiri. Apa ya? Nanti kalian, ibu akan nyanyi naik-naik ke puncak gunung, tapi versinya dibedain, liriknya tuh beda. Kalian ikutin yang ikutin apa yang ibu ucapin, tapi jangan ikutin apa yang ibu gerakin. Biar jadi kalian fokus. Jadi yang diikutin itu ucapannya, bukan gerakannya. Siap? Tangan di atas, pegang kepala, pegang hidungnya, pegang pipinya, pegang telinganya, hidung pipi gitu ya. Ayo ikutin, bareng-bareng, tangannya di atas. Ayo, tangannya di atas. Tangan di atas, pegang kepalanya, pegang hidungnya, pegang pipinya, pegang telinganya, hidung pipi telinga, hidung pipi telinga, hidung pipi telinga, hidung pipi telinga, perut. Ayo, perut mana? Nah, kalian gak fokus semua. Udah fokus. Ayo ulangi lagi. 1, 2, 3. Tangan di atas, pegang kepalanya, pegang hidungnya, pegang pipinya, pegang telinganya, hidung pipi kuping, hidung pipi kuping, hidung pipi kuping, hidung pipi kuping, kepala. Bener. Nah, udah fokus. Duduk lagi. Ada yang masih ingat materi kemarin? Akhlakul Celah ada berapa kemarin? 2. Ayo sebutkan apa? Nah, ayo 1. Ria apa Ria? Ria. Ayo apa? Kemarin apa? Nah, Lupi, Nifa. Kemarin. Ayo. Ayo, Rasel, Nifa apa kemarin? Nah, benar. Nisa, Ria apa? Amer. Ayo, Lintang, Ria apa? Anju, Nifa apa? Nah, masih ingat semuanya pokoknya kali ini. Nah, materi ibu selanjutnya yaitu adab dalam membaca Al-Quran dan berdoa. Jadi nanti ibu akan menerangkan tentang adabnya kita saat kita berdoa, saat kita membaca Al-Quran. Nah, itu ibu akan terangkan semuanya ya.
sebelumnya Ibu akan membagikan selembaran kertas. Oke, Ibu akan pasang gambar dulu ya. 2 gambar, yaitu orang membaca Quran sama orang berdoa. Nah kalian nanti Ibu tunjuk pasang dulu ya. Ya. Nah, ini ada 2 gambar ya. Jadi, kalian lihat dulu. Sekarang lihat gambar ini. Ya. Apa yang ada di pikiran kalian? Ayo, apa yang ada di pikiran kalian dengan 2 gambar ini? Jelas kan? Jelas? Jelas? Jelas. Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit untuk memikirkan ini gambar apa sih? Ini gambar apa? Nanti ditanya satu-satu. Oke? Oke. Ayo, 5 menit ya. Menit. Anak-anak sedang membaca Al-Quran. Nah, benar sekali. Yang gambar kedua? Gambar kedua? Ayo Pak, ini. Yang kedua, anak-anak sedang sholat. Nah, ya boleh. Apa saja pokoknya yang kalian pikirkan itu utarakan. Ayo Lupi. Anak-anak sedang membaca Al-Quran. Nah, ya boleh. Sama, nggak apa-apa. Ini? Anak-anak sedang berdoa. Nah, ya boleh. Ayo Rasel. Anak-anak sedang membaca Al-Quran. Ya, terus yang kedua? Orang sedang melaksanakan sholat. Nah, ya boleh. Bisa. Yang pertama? Anak-anak sedang membaca Al-Quran. Ya, yang kedua? Itu sedang berdoa. Nah, ayo Lintang. Anak-anak sedang mengaji. Ibu sedang sholat. Ya, ayo lanjut. Anak-anak Muhammadiyah sedang melaksanakan kegiatan tadarus. Terus yang kedua? Ibu sedang berdoa. Betul sekali. Pokoknya apa yang kalian pikirkan, kalian utarakan. Itu termasuk bentuk cara berpikir. Nah, yang pertama emang kelihatan ada Al-Quran, ada orang kan lagi membaca. Nah, ini udah terlihat banget. Ini berarti sedang membaca Al-Quran. Dan kalau ini berarti sedang berdoa. Nah, benar. Pokoknya kalian udah benar semua. Nah, terus bagaimana sih cara adab kita yang benar dalam membaca Al-Quran dan adab kita yang benar saat kita berdoa? Nah, akan dibahas dalam materi ini. Makanya Ibu suruh kalian dulu ini tadi berpikir tentang gambar ini. Nah, habis itu nanti Ibu akan menerangkan tentang adabnya. Sekarang Ibu punya selembaran ya, nanti dibaca. Ini. Terus ini yang satu. Ada 2 lembar. Ya. Ini buat Lupi. Ini yang saya. Ini bisa. Nah. Oke. Ini buat Bintang. Buat Anju. Maaf ya, tadi fotokopiannya kurang 1 ternyata. Ya nggak apa-apa ya, barengan dulu. Sekarang lihat yang ada berdoa. Ada berdoa. Udah ada berdoa. Nah,
mencontohkan adab-adab seorang muslim berdoa kepada Allah. Maka cara berdoa penting diketahui seorang muslim agar doa segera diijabah sekaligus menjaga adab kepada Allah. Nah, jadi kita itu penting menjaga adab berdoa itu penting sekali. Karena agar doa kita cepat terijabah. Ayo Anju, Lintang, perhatikan. Ayo dibaca yang pertama, Anju. 1. Mencari waktu mustajab hari Arafah, Ramadan, Jumat berdasar waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Nah, jadi yang pertama adab kita berdoa itu waktunya itu yang cari waktu yang mustajab ya. Waktu mustajab itu ada hari Arafah. Yang kedua Ramadan. Ya, hari yang penuh berkah pokoknya. Jumat pada asar. Waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Yang kedua, ayo Lintang. Situasi mustajab ketika perang, hujan, sujud, antara azan dan iqamah, buka puasa. Nah, yang kedua yaitu saat situasi mustajab. Apa sih Anju, Lintang? Ayo jangan mainan terus. Anju, Lintang. Waktu mustajab. Situasi mustajab itu ketika kita sedang perang. Nah, itu mustajab buat berdoa. Kalau kita itu sedang perang, kita itu bagus untuk berdoa. Nah, yang kedua yaitu ketika hujan. Hujan itu bagus. Kalau hujan deras kita berdoa, insya Allah terkabulkan. Cepat apa ya? Jadi kayak cepat terkabul itu. Yang ketiga yaitu sujud. Yang keempat yaitu antara azan dan iqomah. Jadi kalau antara azan dan iqomah itu bagus loh buat apa? Buat kita berdoa. Dan yang keempat yaitu buka puasa. Nah, saat buka puasa juga bagus untuk berdoa. Yang ketiga ya Nisa dibaca. 3. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Nah, aslinya kita berdoa itu kapan saja dan dimana saja itu boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kita menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Terus yang keempat, minta melembutkan tubuh. nah benar sekali. Ketika kita berdoa itu kita itu melembutkan suara, kayak kita merayu gitu loh. Jadi kita melembutkan suara. Ketika kamu merayu ibumu kayak apa? Ibu, ya kan? Jadi apa ya? Suaranya itu dilembutkan. Ayo Lupi, yang kelima apa? 5. Tidak berlebihan menyusun kalimat doa. Nah, benar. Saat kita berdoa, kita itu tidak boleh berlebihan menyusun kalimat doa. Kita lebihin saja apa ya? Kalau di sini ada yang ke-9 yaitu dimulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Itu lebih baik. Kita itu lebih baik memperbanyak memuji Allah lalu berdoa. Biar kita seimbang lah biar kita seimbang ya, memujinya banyak, minta doanya banyak. Masa kita meminta ke Allah itu banyak banget, kita memuji Allahnya sedikit. Nah, gimana kan? Nah, ayo Linda yang ke-6. Khusyuk, merendahkan hati dan berharap. Nah, kita saat berdoa itu kita harus khusyuk, merendahkan hati dan penuh berharap. Harapan kita itu di dalam hati kita itu banyak sekali. Ya Allah, kita mau ini, mau itu. Nah, khusyuk kayak tadi pas kita waktu malam terakhir atau yang sering disebut dengan tahajud itu sangat baik sekali. Yang ke-7, yakin doa kita itu dikabulkan. Jadi kita kalau doa itu yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Dan yang ke-8, mengulang-ulang dan merengek saat berdoa. Jadi saat berdoa itu kalau menangis itu lebih baik. Jadi kalau berdoa itu sampai menangis itu lebih baik. Dimulai, yang ke-9 itu dimulai dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Ya kayak ya Rahman, ya Rahim gitu. Perbanyak taubat. Kalau itu apa? Doa itu diusahakan baca astagfirullah. Hindari mendoakan keburukan. Kita itu nggak boleh
mendoakan seorang itu buruk, itu nggak boleh ya. Yang kedua yaitu adab membaca Al-Quran. Sekali ayo dibaca bareng-bareng. Yang pertama, Berwudu terlebih dahulu. yang kedua, Waktu paling baik untuk membaca Al-Quran adalah setelah lewat tengah malam karena bisa lebih khusyuk dan tenang. yang ketiga, Hendaknya membaca Al-Quran dengan teratur dengan lafaz yang benar dan pasti. yang keempat, Membaca Al-Quran hanya benar dan tidak hanya asal membaca Al-Quran. nah benar. Yang pertama yaitu berwudu terlebih dahulu. Saat kita mau megang Al-Quran, saat kita mau membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita itu berwudu dulu kan. Kita itu dalam keadaan suci lah, dari hadas besar maupun hadas kecil. Pokoknya kita harus berwudu dulu. Nah, alangkah baiknya apalagi kita kalau kita bisa menjaga wudu itu lebih baik loh. Jadi kita dalam keadaan suci terus. Nah, yang kedua yaitu waktu paling baik untuk membaca Al-Quran adalah setelah lewat tengah malam karena bisa lebih khusyuk dan tenang. Saat tengah malam kayak saat kita tahajud ya, sepertiga malam itu bisa membaca Al-Qurannya itu lebih khusyuk. Jadi enak, tentram, mentadaburi Al-Quran itu pun jadi enak. Yang ketiga yaitu hendaknya membaca Al-Quran dengan tartil, dengan lafaz yang benar dan fasih. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran hendaknya dengan penuh perhatian, tidak hanya asal baca. Nah, saat kita membaca itu, kita itu harus lebih kayak kita membaca Al-Quran itu tartil dan benar, yang benar dan fasih. Dan saat membaca Al-Quran itu kita berusaha untuk mentadaburi, kita menghayati ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bagaimana. Nah, di situ kan banyak kejadian, banyak cerita, peristiwa. Nah, saat kita tahu, kalau kita tahu artinya pasti kita akan menangis saat membaca Al-Quran itu. Nah, dari situ ada yang mau ditanyakan? Ada doa Tidak. dan membaca Al-Quran? Tidak. Oh, sudah paham semua. Jadi ibu mau tanya jawab yang cepat. Ayo. Ada berwudu. Ada membaca Al-Quran. Ayo, Rasel. Ada membaca Al-Quran. Berwudu terlebih dahulu. Ya, benar. Anju? Waktu paling baik untuk membaca Al-Quran adalah setelah lewat tengah malam karena bisa lebih khusyuk dan tenang. Wilda, ada berdoa. Karena yuk. Mencari waktu mustajab hari Arafah, Ramadan, Jumat, Ba'da Asar, waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Nah ya, Lupi, apa sih situasi yang mustajab itu seperti apa? Ketika perang, hujan, sujud antara azan dan iqamah buka puasa. Nah, kalau kita dalam berdoa itu yang diperbanyak itu apa? Bintang? Menghadap kiblat. Yang diperbanyak saat berdoa yang diperbanyak. Dimulai dengan memuji Allah dan bersolat kepada Rasul. Nah, itu kan yang ibu tanyakan kan apa yang diperbanyak dalam doa. Tahu Mbak? Jadi dari tadi Lintang sama Ayu itu mainan terus, jadi nggak fokus. Nah, kan? Ayo, bisa. Kalau kita dalam membaca Al-Quran itu lebih baiknya kita itu harus apa? Ya, boleh. Membaca Al-Quran. Saat kita membaca Al-Quran, lebih baiknya kita itu gimana? Membaca Al-Quran, ayo yang mana? Membaca Al-Quran itu ada berdoa. Nggak fokus ya.
Yang mana? Nah, benar sekali. Pokoknya itu adalah ada berdoa dan ada membaca Al-Quran. Nah, sudah paham kan? Sudah. Pastinya sudah paham semuanya. Jadi kita itu dalam berdoa harus sungguh-sungguh dan dalam membaca Al-Quran kita pun harus lebih khusyuk. Ya, begitulah. Yaitu ibu akan bikin kelompok dua-dua ya. Dua-dua Wilda sama Lupi, Rasel sama Nisa, Anjus sama Lintang. Ayo berhadapan. Berhadapan. Nah, sekarang kalian itu kerjasama. Satu kelompok itu harus kerjasama ya. Jadi nanti kayak gini, sistematikanya ini. Wilda punya pertanyaan, terus dikasih ke Anju. Kelompoknya Anju. Kelompoknya Anju punya pertanyaan, terus dikasih ke kelompoknya Nisa sama Rasel. Terus kelompoknya Nisa sama Rasel punya pertanyaan, ditanyakan ke Wilda. Nah, muter ya. Kalian yang ditanya harus siap siap menjawab. Pokoknya ini semuanya berkaitan dengan di sini ya. Pokoknya ayo dimulai dari kelompoknya Wilda. Bikin pertanyaan. Oh yaudah, kasih 5 menit ya. Oke. Muter. Udah apa belum? Udah ya, udah. Ya lebih pertanyaan. Ayo Lupi, Wilda, lebih fokus lagi. Lupi, apa pertanyaannya? Buat kelompoknya Anju. Anju siap jawab. Ayo. Ajar membaca Al-Quran nomor 2 adalah waktu paling baik untuk membaca Al-Quran adalah setelah lewat tengah malam karena bisa lebih khusyuk dan tenang. Nah, benar ya. Ayo penyanyi pertanyaannya buat kelompoknya Nisa. Sebutkan salah satu adab berdoa. Mencari waktu mustajab hari Arafah, Ramadan, Jumat pada asar, waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Nah, ya, betul. Ayo, Nisa, kelompoknya Nisa sama Rasel, tanya ke kelompoknya Wilda sama Lupi. Contohnya ada berdoa. Lupi, Wilda. Mencari waktu mustajab atau hari Arafah, Ramadan, Jumat, pada asar, waktu sahur atau sepertiga. Tadi pertanyaannya apa sih? Contoh ada berdoa. Ya, benar. Benar kan? Nah, benar. Sekarang kembalikan. Kelompoknya Wilda tanya ke kelompoknya Mbak Nisa sama Rasel. Ayo. Terserah, nggak apa-apa aja pokoknya. Enak kok. Nah, ayo. Ayo Wilda lebih. Ya. Ayo
bisa tanya ke kelompoknya Anju. Bangku kan? Kenapa ketika berdoa kita harus merasa yakin agar doa dikabulkan? Ya, betul kan? Ya, betul. Ayo kelompoknya Anju, jawab kelompoknya Wilda. Tanya ke kelompoknya Wilda. Apa yang dimaksud dengan situasi mustajab? Ketika perang, hujan, sujud, antara azan dan iqamah, buka puasa. Betul. Harusnya tanyanya kapan yang dinamakan situasi mustajab. Ya, kapan? Itu ketika perang, hujan, sujud. Nah, benar, pokoknya benar semuanya ya. Benar. Nah, sekarang udah paham, pokoknya udah paham banget kan tentang adab berdoa dan adab Membaca Al-Quran. betul semuanya. Pokoknya udah paham. Jadi kesimpulannya yaitu apa? Jadi kesimpulannya yaitu doa adalah senjatanya orang yang beriman. Karena dengan berdoa seorang hamba dengan sendirinya itu telah menyatakan kelemahannya, dan kita telah menyebut bahwa Allah lah yang maha kuasa. Jadi kita itu menyatakan kelemahan, kebutuhan sekaligus kekurangan akan pertolongan dari zat penguasa alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan. Nah, semangat. Hanya kepada Allah ya. Ingat, meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Di antara adab-adab berdoa adalah dengan menghadirkan hati kita saat kita berdoa, yaitu kita menghadirkan hati dengan rasa takut dan penuh berharap kepada Allah. Adapun adab membaca Al-Quran diantaranya yaitu kayak tadi, kita itu harus bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Hendaknya membaca Al-Quran itu dengan tartil, dan waktu paling baik untuk membaca Al-Quran yaitu setelah lewat tengah malam, karena kita itu lebih khusyuk. Dan yang keempat yaitu membaca Al-Quran hendaknya penuh dengan perhatian agar kita dapat mengerti apa isi Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Sudah paham semua ya? Pokoknya kita harus selalu belajar dan belajar. Karena kalau kita nggak belajar, ya sudah, kita bukan orang hidup lagi. Karena hidup kita itu untuk belajar. Jadi kan jadikan belajar itu sebagai kebutuhan pokok kalian. Jadi ya kita harus belajar sampai kapanpun dan dimanapun, dan situasi apapun kita harus belajar. Kayak gini aja, saat kita kondisi COVID kayak gini, kita harus tetap belajar. Pokoknya belajar dan belajar. Selagi masih ada kedua orang tua kita. Nah, sekian Ibu, materi dari Ibu sekian ya. Ayo ketua kelas, kita ucap bareng-bareng Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketua kelas ayo pimpin doanya. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Nah, sekian dari Ibu. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ku tersayang.